Nah, saya mulai dari slide kedua ini ya, Mazmur Daud. Sebenarnya ayatnya yang disinggung di sini ayat 8 ya, tapi saya baca dari ayat 7 ini menarik sekali. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Lalu Selah. Tahu artinya Selah? Ya. Selamat pagi. Selah itu artinya berhenti, renungkan, pikirkan gitu. Lalu ganti topik. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ini dibuat jadi lagu. Lagu ini terkenal sekali. Ada yang tahu kira-kira lagu apa? Ya? Iya, betul. Nah, dalam bahasa Inggris ya, You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. Jadi ini pengalaman Daud sebenarnya, ya. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan dan dia bilang, Engkaulah tempat persembunyian bagiku dan terhadap kesesakan kau menjaga aku. Lalu ini yang bahasa Indonesianya kan, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Tapi bahasa Inggrisnya, you fill my heart atau you surround my heart ya, atau you surround me with songs of deliverance. Engkau membungkus aku, melingkupi aku dengan nyanyian kelepasan. Jadi salah satu tuntunan Tuhan, guidance yang Tuhan buat dalam hidup kita tuh lewat lagu. Saya paling sering ngalamin itu. Ya. Kalau bangun pagi muncul lagu, udah nyanyi aja terus. Itu kayak titik awal untuk saya nangkep lebih jauh lagi. Ya, makanya Paulus bilang di surat Efesus, jangan mabuk oleh anggur tapi penuh dengan roh. Lalu berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam nyanyian syukur, ya, nyanyian rohani, bermazmur bagi Tuhan, ya. Making melody bahasa Inggrisnya. Itu sebenarnya salah satu tuntunan Tuhan. Jadi mungkin kita nggak sadar bahwa Tuhan itu sedang menuntun kita ketika kita sedang menyanyikan satu puji-pujian. Saya punya banyak pengalaman-pengalaman kayak begitu, ya. Udah puluhan tahun yang lalu waktu sedang kuliah, ya. Ada masa-masa sulit sekali yang saya hadapi, ya. Lalu di persekutuan kami nyanyi satu lagu, ya, lagu lama, ya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Tahu ya? Tuhan mana seperti Tuhanku, Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang, ku puji Dia selama-lamanya. Itu sedang masa-masa tertekan sekali, nyanyi lagu itu. Tiba-tiba terbuka pikiran, Dia sedang melatih saya untuk berperang. Dia memimpin saya untuk menjadi pemenang. Jadi waktu nyanyi itu dengan bersorak, ya, orang-orang tepuk tangan, saya juga begitu. Tapi air mata saya keluar terus karena Tuhan sedang bicara. Aku sedang melatih kamu. Ya, lewat pujian, lewat nyanyian di hati. Ya, jadi sangat penting kalau kita kalau kita semakin banyak stol lagu dalam pikiran kita, ya bagus, ya. Ya. Ada satu joke cerita, ya. Ini yang cerita pendeta sudah meninggal. Tahu benar apa enggak, ya? Tapi pendetanya emang suka melucu. Dia bilang dalam satu doa semalaman di satu gereja, ya, menjelang pagi itu udah ngantuk-ngantuknya. Terus pendetanya mungkin dia ngelantur gitu. Dan lagu yang keluar tuh Nona manis siapa yang punya gitu. Nona manis, dia mulai yang tadi ngantuk matanya terbuka semua gitu. Wah, pendeta udah salah nih. Terus pendetanya sadar dia. Belakangan dia sadar, dia bilang, yang punya Tuhan Yesus. Lalu semuanya senyum lagi itu. Nah, itu kemungkinan, ya, saya nggak bilang itu salah, ya. Kalau kita banyak dengar lagu-lagu yang lain juga bisa muncul seperti itu. Ya, sama seperti mimpi dikatakan bisa muncul karena banyak pikiran, banyak aktivitas.
Ada seorang yang saya kenal ya di networking, dia bukan Kristen ya, tapi dia cerita loh ya, bahwa dia ngalami dan akhirnya dia jaga pikiran dia. Dia pernah nonton TV sebentar aja, terus ketiduran. Nah, TV-nya tuh tentang perang, rupanya masuk ke alam bawah sadar. Itu masuk ke mimpi dia, bagaimana dia sulit untuk tidur. Ya, jadi itu penting sekali kita menjaga yang kita lihat ya, bukan berarti kita menjadi orang yang sangat steril ya, tapi dengan stok banyak pujian di pikiran kita itu akan menolong Tuhan juga memimpin kita. Nah, lalu dibilang Sela. Jadi kalau kamu dapat pujian itu, stop, renungkan, karena Tuhan sedang mengajar kamu. Lalu ayat 8 yang dibagikan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tinggal matamu apakah tertuju kepadaku apa tidak gitu. Tapi mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan itu namanya tuntunan lewat mata. Tuntunan yang sangat sederhana gitu. Yang hanya bisa ditangkap kalau kita tuh semakin dekat dengan dia. Ya, banyak cerita kalau kita bertamu misalnya di rumah satu pasang suami istri yang sudah menikah cukup lama. Ya, terus sudah ada kita ditemani sama bapak ibu di rumah itu. Setelah beberapa lama terus bapaknya gitu ya, lalu ibunya belakang, tahu-tahu keluar bawa minuman, cuma satu begitu aja. Nanti dia begitu lagi, keluar lagi apa gitu ya. Kalau ini nggak ada ya. Ya, itu tuntunan yang paling sederhana. Ya, kalau saran saya sih ya bangun pagi, ya izinkan Tuhan pertajam telinga rohani kita, nanti kita makin peka. Ada banyak hal kita nggak perlu istilahnya Tuhan itu teriak atau pakai orang lain, karena kita ngerti tuntunan lewat mata. Itu salah satu bentuk divine guidance ya. Lalu yang ketiga ya, Mazmur 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, kalau kita itu nggak nangkep tuntunan dia ya, maka akan keluar kita mungkin jadi seperti kuda atau bagal. Harus ada tali les dan kekang gitu ya. Ada banyak ya cambuk ya, aturan-aturan yang membuat kita tuh kayaknya kok gak enak sih gitu. Tapi sebenarnya karena kita tuh gagal menangkap yang awal. Ya, jadi sebenarnya bukan maunya Tuhan, tapi kadang-kadang itu diperlukan. Ada ayat di Perjanjian Lama yang bilang begini, sekalipun ia memberikan kamu roti dan air serba sedikit, tapi pengajarmu tidak akan meninggalkan engkau. Dari belakang ia berkata menganan atau mengiri. Nah, seringkali kita bisa menangkap tuntunannya itu ketika kita dalam situasi yang mungkin terjepit ya. Kita harus memilah-milah setiap tindakan kita itu untuk Tuhan mempertajam telinga rohani kita. Kalau enggak, kita akan banyak dikuasai oleh ini, logika panca indera yang enggak salah sih. Tapi tuntunan Tuhan itu yang ilahi itu seringkali melampaui kemampuan manusia untuk berpikir. Ya. Lalu yang terakhir, ya, ini yang jangan sampai terjadi ya. Kalau masih bandel juga, akhirnya ini ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Ya. Mazmur 1 ayat 1 bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mungkin anak Tuhan sih, tapi nasihat yang dilakukan itu nasihat orang fasik, orang yang nggak kenal Tuhan. Akibatnya menderita kesakitan yang orang fasik alami. Harusnya enggak. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya intinya itu ayat 8, tapi ada urutannya ya. Tuhan itu selalu hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ya, dia selalu hendak memberi nasihat dan dia fokus kepada kita betul-betul. Mungkin saya pernah cerita Mazmur 37 yang bunyinya begini.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, dalam Amplified Bible tuh ya, ada tambahan keterangan begini. Tuhan menyibukkan dirinya untuk setiap langkah kita. Nah, itu saya kebayang banget waktu anak saya mulai belajar jalan. Anak pertama apalagi, ya. Itu fokus banget memperhatikan, waduh bisa jalan. Pelan-pelan kita perhatikan, kita lepas tangannya, kita jagain jangan sampai dia jatuh. Tapi setiap langkah dia tuh berarti buat kita. Itu Tuhan. Ya. Hebat, dia tuh sangat-sangat baik, ya. Tapi kita dengar nggak? Kadang-kadang banyak yang kita tonton di televisi, di YouTube, itu membuat banyak lapisan-lapisan yang membuat kita sukar. Nangkep Tuhan tuh bicara sama kita. Ada hamba Tuhan yang pelayanannya gede sekali ya. Suatu ketika dia mengalami tekanan berat sekali. Terus dia lagi jalan, lagi nyetir, tiba-tiba entah dia nyalip satu kendaraan atau bagaimana, tiba-tiba dia di belakang truk. Kan truk suka ada banyak gambar-gambar, tulisan-tulisan gitu ya. Yang aneh-aneh kadang-kadang ya. Apa namanya, pokoknya aneh-aneh lah gitu. Tapi salah satu itu, satu perkataan itu tiba-tiba bicara sama dia. Aku tidak pernah meninggalkan engkau atau apalah kayak gitu. Padahal itu bukan dari ayat firman Tuhan yang biasa dia tahu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini hal yang penting yang perlu kita ingat ya. Kita sebut kita adalah anak Allah, maka kita itu seharusnya belajar dipimpin oleh roh Allah. Nah, bagaimana cara dia memimpin? Ya ada banyak cara. Coba, misalnya apa? Yang paling sederhana apa? Firman, ya. Itu sebabnya kita harus baca firman. Bahkan setiap hal yang kita dengar, kita tafsirkan harus kita bandingkan dengan firman kan? Ya. Terus kedua apa lagi? Lewat mimpi misalnya ya. Ada yang suka mimpi gitu. Saya punya beberapa teman yang suka dapat mimpi. Kalau saya termasuk jarang ya. Lalu vision, penglihatan. Ada pernah doa dapat vision gitu, tuntunan. Saya sekali-sekali, ya tapi nggak gitu jelas ya. Satu gambaran aja. Pernah sedikit ada masalah dengan teman saya ya. Sebenarnya bukan salah dia sih, tapi saya menganggap dia salah. Waktu dalam doa tiba-tiba saya seperti melihat saya sedang datang kepada dia dan ngomong sama dia. Lalu saya ngerti saya harus datang kepada dia. Ya, saya datang, saya ngomong dan masalahnya selesai. Ya, nggak ada sesuatu yang penting. Jadi bisa seperti itu. Apalagi yang lain? Ada nubuat, ya. Nubuat itu sebenarnya mirip kayak bahasa roh. Kalau bahasa roh tuh kita nggak mikir keluar begitu. Kalau nubuat itu kita nggak mikir rencana ngomong apa, tapi terus keluar dorongan, lalu kita tarik sesuatu yang muncul tiba-tiba dengan bahasa yang dimengerti. Ya, ada yang sangat dramatis. Demikianlah firman Tuhan, wah begitu dan orang terus bisa dijamah Tuhan. Ada yang ngomong biasa datar begitu, tapi orang yang dengarnya bisa ya nangis dan sebagainya. Ada hal penting yang perlu kita ingat juga dari pengalaman Elia, yaitu ketika Tuhan tuh berbicara lewat angin sepoi-sepoi. Jadi bukan sesuatu yang wah gitu. Jadi kadang-kadang seperti angin sepoi-sepoi, bukan lewat gempa, lewat satu yang dramatis ya, tapi yang biasa saja. Lalu yang keempat, ini cerita tentang Yohanes 7 itu Tuhan bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu adalah Roh Kudus. Referensinya ke Yeskel 47, nanti baca sendiri. Yeskel 47 itu cerita mengenai sungai yang keluar dari bait suci. Waktu sungai itu keluar, diukur 1000 hasta, lalu Yeskel masuk ke dalamnya semua sampai mata kaki. Kemudian 1000 hasta lagi diukur, dia masuk sampai di lutut. Kemudian diukur lagi 1000 hasta, masuk lagi sampai sepinggang. Diukur lagi 1000 hasta, masuk lagi sudah sampai sungai yang tidak terseberangi. Dan itu cerita mengenai Roh Kudus ya, pengaruh Roh Kudus yang kita izinkan menuntun kita.
Kalau baru sampai semata kaki, mata kaki itu kan batas sepatu, ya sepatu yang kita pakai biasanya sampai mata kaki. Tentu ada juga sepatu bot ya. Tapi biasanya sampai mata kaki. Jadi itu berhubungan dengan kasut ya. Di Efesus dikatakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi pengaruh Roh Kudus itu baru kita izinkan sampai batas kerelaan kita. Kita melayani baru sebagai volunteer gitu. Ya. Selama itu cocok waktunya, happy buat kita, oke, no problem, gak mengganggu yang lain, oke. Tapi lumayan, mau. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan lebih jauh lagi, kita akan sampai di lutut. Lutut itu kan bicara tentang kita berlutut mencari kekuatan dari Tuhan. Dan juga Tuhan bilang lutut yang goyah tidak akan dibiarkan. Jadi itu bicara tentang orang-orang yang mulai kenal kekuatan dari Tuhan. Dia akan mencari Tuhan, mencari tuntunan Roh Kudus untuk mendapatkan kekuatan. Jadi ini sudah lebih dalam lagi. Dan kalau sampai sepinggang, itu bicara orang-orang yang sudah melayani. Ada ikat pinggang kebenaran, rightness ya. Orang yang bertindak berdasarkan kebenaran, dia mau melayani tapi masalahnya kakinya masih berjejak di dasar sungai. Jadi waktu dia mau nyelam ya dia nyelam, tapi begitu dia ketakutan dia berdiri lagi. Gitu. Jadi masih 50-50. Ya nggak salah juga ya. Tapi kalau sudah masuk sampai pada sungai yang dalam, membiarkan sungai itu menuntun. Nah ini jangan ditiru mentah-mentah ya. Kita belajar dari banyak hamba Tuhan. Kita melihat bagaimana mereka ngikutin Tuhan. Pada titik tertentu ada orang-orang yang sudah akhirnya ngikut Tuhan betul-betul, sudah pasrah istilahnya. Tapi di situ justru Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Nah, dalam perjalanan kita nanti mungkin kita bisa saja mengalami badai ya. Badai itu adalah persoalan yang kita hadapi. Ya, bisa badai Yunus, yang dialami Yunus itu karena kita bandel, lari dari Tuhan, gak nurut, kena badai, kena masalah. Bisa juga badai yang dialami murid Yesus, ya, ikut Tuhan sungguh-sungguh malah kena badai, kena banyak masalah. Ada Tuhan di situ kok. Ya, kita belajar di sini nggak bisa menghakimi orang lain kalau kena masalah, kena badai. Bisa jadi karena dia sedang lari dari Tuhan, bisa jadi karena dia sedang ikut Tuhan. Justru kena badai di situ. Lalu yang ketiga, badai yang dialami Paulus. Dia nggak mau sebenarnya, tapi dia nggak punya kendali atas hidupnya. Ada orang lain yang memaksa dia. Dia sebagai tawanan. Nah, bapak ibu mungkin istri ya punya kepekaan. Udah bilang sama suami, jangan masuk bisnis ini misalnya. Tapi suami kan punya otoritas gitu. Nah, terpaksa ketika menurut dilakukan apa yang menurut istri itu harusnya dilakukan, kena masalah, kerugian, istri kena juga akibatnya. Ya, uang belanjanya jadi berkurang misalnya, nggak jadi jalan-jalan. Nah, ini umum terjadi ya. Di pekerjaan juga begitu. Ya, bos kita mengambil keputusan yang menurut kita salah. Di pelayanan juga begitu. Menurut kita harusnya nggak begitu. Tapi otoritasnya bukan ada pada kita. Sama juga Joshua dan Kaleb nggak setuju dengan 10 orang pengintai. Tapi kalah suara. Jadi waktu 40 tahun muter-muter padang gurunnya mereka ikut juga. Kena badai juga. Bukan salahnya Paulus di sini. Bukan salahnya Joshua atau Kaleb, tapi karena kalah suara. Tapi perlindungan Tuhan ada pada mereka. Perlindungan Tuhan ada pada Paulus. Itu pelajaran penting ya. Jadi gak ada pelayanan yang sempurna. Ya, kita masing-masing tanya Tuhan, tuntunan kemana. Kadang-kadang bisa sesuatu yang gak enak kita alami. Tapi percayalah Tuhan itu dikatakan lebih hebat dari GPS ya. Kalau kita salah ngambil belokan, nanti dia hitung lagi, ulang lagi. Kita balik lagi, cari jalur yang Tuhan tahu paling tepat, walaupun kita rugi waktu. Nah, di sini pelajaran yang perlu kita ingat adalah kayak Paulus, Daniel. Ya, Paulus bilang dia tawanan roh. Apa tawanan roh? Artinya dia itu membiarkan dirinya dituntun oleh Tuhan. Bahkan ketika ada nubuat dari Nabi Agabus ya,
Dikatakan di situ ada anak-anak ini ya, anak-anak siapa namanya, Filipus. Kemudian ada Nabi Agabus yang bernubuat. Tapi buat Paulus itu peneguhan. Orang-orang bilang jangan ke sana, nanti kamu kena masalah. Itu nubuatnya kayak gitu. Buat dia enggak, itu peneguhan. Karena dia bilang aku ini tawanan roh. Nah ternyata orang-orang yang hidup sebagai tawanan itu, yang enggak punya banyak pilihan, kayak Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, bahkan Esther, Mordekai, justru mereka orang-orang yang merubah sejarah. Yang nggak usah ikut-ikutan, masing-masing kita punya pertandingan yang berbeda. Tapi bisa jadi kita tuh dalam posisi seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, Esther, Mordekai. Ditawan. Bukan pilihan. Tetapi Tuhan bisa pakai mereka. Ya. Yang terakhir kita perlu ingat, kemudahan bukan selalu berarti dari Tuhan. Ya. Bisa saja sesuatu yang sulit, ya, itu penghalang sebelum kita mendapatkan yang the best. Jadi penghalang yang the best itu adalah the good. Sesuatu yang kelihatannya baik, kita udah cukup. Tapi ternyata ada yang the better, ya, atau the best, yang terbaik itu di belakang. Tapi untuk bisa mencapai itu gak mudah. Makanya pelajaran ini ngajarkan perlunya banyak kesaksian yang mendukung. Tapi bagaimana kita menilai kesaksian itu, menilai nubuat itu? Ya seperti Paulus ya. Dapat nubuat dari Nabi Agabus ya. Kemudian anak-anak darah dari Filipus juga punya karunia bernubuat ya. Gak diceritakan sedetail seperti apa, tapi Nabi Agabus bilang ini orang yang punya ikat pinggang ini akan ditangkap ya, kemudian dibawa ke tempat yang tidak dia sukai. Lalu orang-orang menasihati jangan ke sana, jangan ke sana. Tapi Paulus bilang oh enggak, ini peneguhan. Memang itu yang Tuhan bilang. Dan perlunya puasa ya. Puasa itu tidak memaksa Tuhan, tapi puasa itu untuk menekan kedagingan kita supaya kita bisa makin peka menangkap tuntunannya buat kita itu apa. Ya. Saya kira itu yang saya membagikan. Oke.